Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada, sehat walafiat dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada, bahwa kemarin malam atau malam minggu lah ya, malam minggu telah terjadi insiden yang sangat memalukan di mana mereka kelompok muhibin ya yang menghadang dan menyerang GP Ansor di Kerawang ya, di mana GP Ansor ini akan mengikuti atau menghadiri undangan dari kegiatan pengajian ya. Namun sayang pasukan muhibin yang akunya muhibin tapi ternyata ya bukan ya. Pasukan muhibinan melakukan penyerangan dan penghadangan serta pengeroyokan dan pengeruksakan terhadap kendaraan ya. Pada petugas atau anggota GP Ansor yang akan mengikuti pengajian di Karawang. Ini sungguh kejadian yang sangat radikalisme ya, yang sangat berbahaya dan ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Ini harus segera diambil tindakan ya, dan dilakukan tindakan baik secara hukum maupun secara solidaritas terhadap rekan-rekan kita. Sahabat dan saudara-saudaraku, ini satu tindakan yang sudah dikatakan biadab. Ya. Biadab ini sudah di luar ketentuan Islam dan ini sudah bukan mendekati, ini sudah perbuatan rasis, ya. Kemudian ISIS dan PKI. Ya. Ini sudah harus dilakukan perlawanan. Ya. Perlawanan. Kalau tidak, ini akan berbahaya nantinya. Dan inilah contoh perbuatan yang mengaku juriat Rasulullah. Sangat memalukan. Jadi semakin menunjukkan bukannya. Ya. Bukan semakin menunjukkan memang iya dia juriat Rasulullah, tapi semakin menunjukkan kebohongannya. Ya itulah manusia. Ya. Itulah manusia. Ketika manusia itu berpura-pura atau mengaku-ngaku, dan ada penekanan untuk dia membuktikan kebenarannya. Kalau memang dia bukan, ya malah yang menunjukkan kebukannya, ya, menunjukkan bukannya itu semakin jelas. Ya. Nah itulah. Apalagi ini mungkin sudah satu peringatan dari Allah, ya, bahwa mereka akan hancur dan binasa. Ya. Maksudnya ba'alawinya, ya, ba'alawinya dan ini adalah tindakan-tindakan dan upaya-upaya Ba'alawi untuk mempertahankan. Karena kalau Ba'alawinya, para habaib yang ngaku habaib ini, ya, para habaib ini akan berusaha mempertahankan. Dia akan naruh muka di mana? Di pantat kali naruh mukanya. Kalau jadi mantan cucu Nabi ya. Jadi mantan cucu Nabi, pangsiun, sia, lebok. Iya, mudah-mudahan ya. Emang ini adalah udah satu peringatan dari Allah kepada para orang-orang yang menjual ya agama sebagai modal hidupnya ya untuk memenuhi segala nafsunya ya dan akan celaka pada akhirnya. Dan para anggota dan rekan-rekan Banser Laskar Sabilillah ya agar selalu bersiap-siap dan waspada untuk agar tidak sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kepada semua rekan-rekan sabilillah, serukan ini ya kepada semua rekan-rekan ya, silakan ramaikan ya, dan ini harus diberitahukan, ini harus disampaikan kepada rekan-rekan kita yang lain agar yang lain bisa tahu, mengetahui dan bisa waspada.
Dan kepada anggota GP Ansor yang mendapat eksekusi dan mengalami cedera atau luka, mudah-mudahan segera disembuhkan, segera sembuh, sehat kembali ya. Itulah perjuangan ya. Inilah perjuangan yang perlu pengorbanan ya. Bersabarlah, pasti kemenangan di depan kita semuanya. Dan mudah-mudahan pihak keluarga juga sabar menerima ini semua juga rekan-rekan ya. Mudah-mudahan kita bantu spirit, semangat juang, dan mudah-mudahan pada waktunya mereka akan binasa dan sirna semua yang melakukan penganiayaan. Untuk lebih jelasnya, coba kita ikuti cuplikan dari sedikit kias yang terjadi ya di peristiwa di Kerawang itu. Selamat menyaksikan. Untuk acara besok. Nah, jadi acaranya Kiai Junaid Al-Baghdadi ini sudah ada pengamanan yang full di lokasi acara. Nah, terus kami beberapa dari PW ini diundang. Undangan utama yang diharapkan sebenarnya memang adalah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, itu dan untuk kalau besok ya si Imat itu dalamnya. Ini yang diharapkan hadir Kiai Abbas sama Kiai Imat tidak pada bisa hadir. Rencana diwakili oleh petinggi-petinggi PWI yang bisa hadir. Dalam hal ini saya, Kiai Ihsan dan Ki Anom tadi yang insya Allah berupaya berniat baik menghadiri undangan dari Kiai Junaid. Nah, dari panitia ada instruksi untuk kami tempat transit adalah di pesantren Manbaul Ulum. Nah, ternyata ketika dan ada pengamanannya sekedar dari Banser karena polisi-polisi adanya di lokasi acara. Di tempat transit itu pengamanannya baru Banser, belum ada polisi. Nah, awalnya pihak panitia mengira akan aman-aman saja karena ada kabar kan Kiai Imat tidak hadir. Jadi kalau Kiai Imat nggak hadir, disangkanya akan fine-fine saja gitu, Gus Yai. Nah, ternyata ketika kami sudah berkumpul di tempat transit, lagi siap-siap untuk menuju lokasi acara sekitar jam 9:30. Nah, itu ternyata di luar tuh dihadang. Ada orang-orang tentu yang mencari-cari Kiai Imat. Dan juga perlu diketahui, ternyata beberapa hari sebelumnya itu juga sudah ada ancaman pembunuhan untuk Kiai Imat, mau dipenggal kepalanya oleh salah satu preman di Kerawang sini. Namanya besok aja nih. Ya, Cimacan, itu kode namanya Cimacan, si Cimacan lah ya. Itu ada sudah mengasih ancaman kepada WA-nya panitia. Nah, jadi ternyata ada ancaman-ancaman pembunuhan. Mereka berupaya mencari-cari Kiai Imat, tapi ternyata Kiai Imat nggak ada. Ternyata ada yang mengenal saya, mengenal Mugi gitu. Dari pas kita keluar dari lokasi pesantren mau menuju mobil, itu sudah ada penghadangan. Nah, tapi saya sempat ditarik-tarik segala macam, tapi saya juga bisa masuk, diselamatkan oleh baik panitia Kiai Asep, bagi tuan rumah, dan juga oleh saudara saya tadi ini, Kiai Ihsan, selaku Roy Suryah MWCNU Cikarang Utara. Ini yang sudah menyelamatkan. Saya dimasukkan ke dalam mobil beliau, Pajero. Mobilnya itu Pajero dan ada lambang NU-nya. Nah, kemudian kami menuju lokasi acara, dikejar oleh massa motor itu, dihadang, kaca mobil dipecahkan, spion dipecahkan, dan anggota yang mengawal ngiring kami, satu orang Banser dan satu orang santri tapi berjaket Banser, itu dikeroyok dan dipukul sehingga lebam dan memar gitu. Yang menyerang kurang lebih 100 massa lah, 100 orang massa. Jadi bukan hanya sekedar berdemo, tapi mereka ibaratnya kayak sweeping, yang mencari-cari Kiai Imat, dan ketika yang ada saya dikejar gitu. Nah, jadi emang sudah ada upaya sweeping, bahkan juga sudah ada ancaman pembunuhan untuk memenggal kepala Kiai Imat, dan juga yang perlu diketahui, mobil dipecahkan, Banser dikeroyok, dan juga ada lambang NU. Nanti Kiai Ihsan juga bisa memberikan penjelasan juga. Jadi ini benar-benar gerakan yang radikal dan juga sifatnya mengarah ke teroris, bahkan ini mirip-mirip komunis. Nah, jadi ini kita sangat prihatin
karena kita diundang adalah untuk ke acara agama, acara haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak menyangka ada hal-hal orang yang mengaku beragama Islam tapi menggunakan gerakan radikal. Ya ibaratnya ini udah kayak takfiri saja ini, karena sudah ada yang kayak ibarat menghalalkan darahnya Kiai Imad dan lain sebagainya. Termasuk ini masuk juga nih kepada kriteria SAT MUI, sehingga harus menjadi perhatian banyak pihak. Jadi tidak hanya pihak kita saja, tapi ini ya pihak ulama, pihak umaro ini harus sudah mengambil kepedulian, termasuk dari petinggi-petinggi NU, karena anggota Banser dan Roy Suriah MWC NU Cikarang Utara juga menjadi korban. Jadi ini ada banyak pihak yang menjadi korban, perlu perhatian kita bersama dan doa kita bersama juga. Jadi insya Allah kami juga sudah mulai komunikasi dengan pihak keamanan, dan insya Allah kita meskipun ada persekusi ini tidak akan gentar untuk terus meneruskan melanjutkan perjuangan. Kita mendukung kajian tesis Kiai Iman Usman. Kita juga mendukung bahwasanya para petinggi, para ulama ini terus untuk bersuara. Jangan takut, jangan gentar. Bahwasanya para kabib dan para gerakan radikal pendukungnya ini tetap harus diwaspadai. Mereka sudah banyak melakukan penyesatan di masyarakat, bahkan sudah kami teliti 5 diantaranya masuk kepada kriteria SAT MUI. Mereka mengajarkan gerakan radikalisme. Jadi di kepolisian, deradikalisasi itu penting untuk bergerak, dan ini kita harus menjadi perhatian bersama-sama. Mari kita bersuara bersama-sama. Hal-hal ini tidak bisa didiamkan saja. Dan juga bukti ini juga menjadi konspirasi kelompok Habib, karena ternyata upaya persekusi ini direkam oleh pihak mereka dan disiarkan juga oleh Sayyid Bahar bin Smith Official. Artinya ini Bahar bin Smith dan kroni-kroninya ini terlibat dalam upaya berencana. Sudah sistematis. Jadi ini bukanlah karena kalangan warga Kerawang yang ibaratnya antipati, tapi ini sudah sistematis. Kelompok mereka berupaya memframing seakan-akan Kiai Imad ini ditolak warga dan lain sebagainya. Padahal tidak ada undangan ceramah untuk Kiai Imad, hanya kita-kita ini diundang oleh Kiai Junaid untuk hadir ke acara haul beliau, sedangkan acara utama adalah besok di PWI ada pelantikan di Pulau Bata, Kerawang. Dan insya Allah acara pelantikan PWI juga terus akan berjalan. Kita tidak gentar dalam membela kebenaran dan keadilan. Nah, dari saya demikian dulu, dilanjutkan oleh yang lain. Iya, saudara-saudaraku, seiman dan setanah air, seperti itulah ya peristiwa yang terjadi ya, yang dapat saya sampaikan cuplikan videonya ya. Dan mudah-mudahan ini akan menambah wawasan, juga menambah sikap kita harus seperti apa, dan juga mudah-mudahan kepada anggota Banser yang mengalami pengeroyokan ya, yang bisa secepatnya sembuh. Dan untuk semua rekan-rekan anggota Laskar dan Banser ya, hendaknya bersiap-siap, barangkali tidak akan lama lagi akan ada perintah ini ya dari komandan kita masing-masing untuk melakukan satu tindakan mungkin yang perlu dilakukan. Untuk itu kita bersiap-siap dan kita menunggu perintah, menunggu tugas ya, tugas apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi atau untuk menghadapi permasalahan ini. Dan kepada semua anggota Banser, siaga dan selalu waspada. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.